Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Ludi Channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 trik cara men-setting yang wajib teman ketahui sebelum mengetik di Microsoft Word ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Oke, yang pertama adalah autosave, di mana autosave itu adalah menyimpan secara otomatis ketika kita mengalami mati lampu ya. Itu kita bisa men-settingnya kita klik menu file, option, kita tekan save. Nah, di sini kita bisa men-setting kapan menyimpan secara otomatis. Defaultnya biasanya 10 menit ya. Kita bisa menyesuaikan keinginan kita, misalkan kita ganti 5 menit. Dan di sini auto recovery location data yang tersimpan ya. Ini bisa kita rubah ini. Misalkan kita rubah di D juga bisa di sini. Dan di sini save file text format ini biasanya saya menggunakan Word 97 2003. Kenapa? Karena misalkan kita menggunakan Office 2016, otomatis file kita versinya lebih tinggi. Kalau kita buka di Office 2007 atau di bawah 2003, biasanya spasi kita akan berantakan. Maka sebaiknya kita menyimpan dengan format doc 97 2003. Dan apabila biar dokumen kita tidak kena virus, kita bisa menggunakan format RTF ya. Oke, kita klik. Oke. Yang kedua, di sini biasanya ada penggaris ya, untuk mengetahui lebar atau panjang lembar kerja kita. Itu bisa kita pilih dari view, kita centang ruler ini ya. Terus yang ketiga itu biasanya kita men-setting namanya tag boundaries. Tag boundaries itu dimana itu biasanya untuk mengetahui margin tepi kanan kiri ya, atas bawah itu, atau kotak, biasanya kotak putus-putus, itu bisa kita dari file, option, terus kita pilih advance ini ya, kita geser ke bawah, namanya tag boundaries, ini kita centang. Oke. Jadi ketika kita mengetik, kita ada jaraknya ya, jarak margin kanan dan kirinya ini. Kalau di versi sebelumnya tampilannya langsung penuh sampai sini ya. Kalau di versi 2016 per paragraf mungkin. Terus yang keempat, kita wajib men-setting di sini. Biasanya kalau baru menginstal Office 2016 itu ukurannya inci. Coba kita lihat dulu ya. Ini kan inci. Itu cara merubahnya ke sentimeter dari file, option, terus kita geser
advance ini ya, kita geser ke bawah, ini kita ganti sentimeter atau bisa milimeter, poin, milimeter, tapi yang umum kita gunakan adalah sentimeter. Oke. Spelling grammar. Sekarang kita misalkan kita mengetik belajar, kan di sini ada bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya ditandai dengan garis merah di bawahnya. Itu cara menghilangkan dengan di file option proofing ini ya. Kita cari spelling grammarnya. Nah, kalau ini centangnya kita buang karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita buang ya. Kalau ketikannya bahasa Inggris enak, otomatis bisa auto detect untuk mengetiknya. Oke. Seperti ini tampilnya. Misalkan ketik lagi. Mengetik dan membaca. Nah, ini kan tidak ada tanda merah di bawahnya ya. Paragraf. Biasanya kalau kita hapus dulu, biasanya kita misalkan ada paragraf kayak ini ya, kita kasih spasi 1,5. Nah, ini kan akhirnya tidak sama rata 1,5. Itu cara, dan ini bukan rata kiri kanannya. Itu bisa kita default dengan kita pilih paragraf ya. Ini kita nolkan. Biasanya pengetikan itu kan rata kiri kanan, kita ganti justify, terus kita set default. Ini ganti single aja ya, spasi 1 aja. Kita ganti set default, kita ganti all document. Oke. Jadi biasanya kalau kita coba ya, nah ini langsung otomatis rata kiri kanan dan spasi 1. Misalkan kita ganti spasi ke 1,5, itu sama spasinya 1 semua, 1,5 semua. Oke. Yang ketujuh itu adalah biasanya saya men-setting font. Karena kita biasanya sering menggunakan font Times New Roman, maka kita ganti Times New Roman ya di sini. Times New Roman font 12. Kita kasih set default all document. Oke. Ini akan otomatis ke huruf Times New Roman ukuran 12. Seperti ini ya. Terus yang ke-8 biasanya juga saya itu men-setting untuk memasukkan gambar ya. Coba kita memasukkan gambar. Misalkan kita masukkan ini ya. Nah, karena ini biasanya memasukkan gambar tidak bisa dirubah, tidak bisa dipindah-pindah langsung, karena cara kacir gini ya. Saya langsung kita hapus dulu.
itu di menu file option kita pilih advance ya, terus kita di cut and copy ini bisa kita setting ke behind tag, itu berarti gambar di bawah tag ya. Kalau in front tag itu berarti di atas tag. Coba kita ganti ke in front tag aja. Oke, coba kita masukkan gambar lagi. Ini langsung bisa kita pindah-pindah ya. Karena yang tadi pakai ini, tapi tergantung selera kita. Kita maunya yang pakai yang mana. Men-setting pack setup atau ukuran kertasnya ya. Karena saya sering menggunakan F4, maka saya default di F4. Dan di sini kan biasanya F4 itu tidak ada. Kalau menggunakan printer Epson mungkin bisa kesimpan. Kalau kita menggunakan printer Canon, kita biasanya tidak bisa menyimpannya di pack setup. Ukuran kertas F4 itu ukurannya tinggal ganti ukuran panjangnya, yaitu 33 cm. Terus kita set default. Oke, coba kita buka. Oke, sudah 33 ya. Terus settingan yang terakhir itu di quick access toolbar ya. Biasanya kita membutuhkan tombol-tombol yang sering kita gunakan. Biasanya kita ingin preview atau print atau open. Ini namanya quick access toolbar ya. Kita tinggal menyentang di sini, atau new, buka lembar kerja baru ya. Ini open, mungkin save untuk menyimpan, atau mungkin kalau tidak ada di sini kita bisa dari kamarnya ya. Misalkan ada bullet, ada center, ini bisa kita masukkan. Tinggal klik add. Misalkan ini klik add. Atau misalkan tidak ada di sini, kita bisa dari menu sini, misalkan dari insert ya. Insert itu biasa yang digunakan itu question itu untuk mengetik biasanya matematika itu ya. Add. Oke. Nah, di sini kita sudah muncul kayak gini ya. Misalkan kita tidak membutuhkannya, kita tinggal masuk lagi ke dalam itu. Tinggal hapus saja. Ini misalkan tidak dibutuhkan, ini tidak dibutuhkan. Oke. Oke. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Saya Ludiantoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.